Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gang Arif Mujiran dengan NIM C1B0231011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang perencanaan sistem PLTS off-grid untuk pertanian atau perkebunan jagung. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke latar belakang, yang dimana latar belakang yang pertama itu ada latar belakang ataupun slide pertama ada latar belakang dan tujuan proyek. Nah, untuk latar belakangnya kita perlu tahu nih, energi itu apa? Energi terbarukan itu apa? Nah, energi ini teman-teman tergantung yang apa yang kita lihat, apa yang kita definisikan, apa yang sudut pandang kita yang rasakan. Yang pertama, bagi kebanyakan orang menganggap energi ini berupa kekuatan ataupun berupa sumber atau berupa tenaga. Nah, banyak sekali definisi energi yang dapat kita definisikan. Nah, dari sudut pandang saya sendiri, khususnya pada untuk energi listrik ini, nah energi ini adalah sumber atau tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi lebih baik. Contohnya energi listrik, energi matahari yang dapat dimanfaatkan untuk energi listrik. Nah, terus perlu kita tahu juga teman-teman, apa itu off grid. Nah, ini adalah salah satu jenis sistem PLTS yang ada di Indonesia. Ada 3 sistem teman-teman: on grid, off grid, dan juga dengan hybrid. Nah, kita berfokus pada off grid. Nah, off grid ini teman-teman adalah sistem PLTS yang bekerja secara mandiri, yang biasanya dia memuat energinya itu tersendiri teman-teman. Beda dengan on grid. On grid itu dia tugasnya membackup atau dia membeli juga energi listrik dari PLN. Sedangkan off grid dia mandiri, tidak ada sangkut pautnya dengan energi PLN. Sedangkan hybrid sendiri itu adalah gabungan dari jenis 2 PLTS ataupun lebih. Nah, terus kita masuk ke lagi energi. Kenapa energi sangat penting untuk mendukung produktivitas tanaman pertanian modern jagung? Nah, ini teman-teman, kenapa energi listrik itu sangat penting? Dikarenakan bahwa energi listrik itu membantu kita meringankan sesuatu pekerjaan. Contohnya, kita mengolah jagung ataupun kita membudidayakan jagung. Nah, teman-teman, irigasi merupakan salah satu contoh yang memerlukan energi listrik. Nah, yang kedua, daerah off grid itu daerah off grid seperti desa dukung belum terjangkau jaringan listrik PLN secara memadai. Artinya teman-teman, sistem off grid ini teman-teman, dia bekerja untuk daerah ataupun kita dapat menemukan daerah dukung yang belum terjangkau oleh energi dari PLN itu sendiri. Yang ketiga teman-teman, nah poin selanjutnya itu dalam slide pertama ada solusi energi terbarukan berbasis PLTS menjadi alternatif yang efisien dan berkelanjutan. Kenapa demikian? Dikarenakan fosil itu tidak selalu ada teman-teman, sedangkan energi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu tidak ada habisnya. Selagi matahari bersinar, energi listrik dapat kita hasilkan menggunakan PLTS. Tetapi kalau menggunakan fosil, ada suatu saat fosil itu akan langka ataupun tidak ada teman-teman. Setelah kita membahas latar belakangnya, kita membahas tujuan teman-teman. Tujuan di sini kami merancang sistem PLTS off grid yang efisien dan ekonomis untuk lahan 10 are di Desa Dakung, Lombok Tengah. Terus ruang lingkupnya itu mencakup analisis beban, pemilihan komponen, serta kajian ekonomi sistem. Dan juga ruang lingkup yang kami mencakup ruang lingkup ini adalah analisis beban, pemilihan komponen, dan juga kajian ekonomi sistem. Kita masuk ke slide kedua, kita percepat saja. Lokasi yang kami amati atau rencanakan itu berada pada Nunggal, Desa Dakung, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Langsung kita masuk ke slide ketiga teman-teman. Yaitu kebutuhan beban dan energi listrik, dan dimana ini membahas tentang analisis konsumsi energi harian dan total kebutuhan desain sistem PLTS off grid. Yang pertama kita masuk ke lampu dan charger. Lampu LED ini kami menggunakan dengan satu itu 10 watt, tapi kita menggunakan unit sehingga 20 watt dikalikan dengan waktu operasi, yang dimana operasi yang kami gunakan ini 5 jam, sehingga dapat dihasilkan energinya itu, energi harian yang dapat dihasilkan adalah 100 Wh per hari. Terus chargernya itu kami menggunakan 10 watt juga teman-teman, dengan waktu operasi 2 jam, sehingga dapat kami simpulkan bahwa
10 dikali 2 sama dengan 20 WH per hari. Itu adalah energi konsumsi harian, sehingga subtotalnya itu adalah 120 WH per hari. Terus kita masuk ke pompa air. Nah, pompa air ini kita menggunakan merek CGU-Z minus 250 bit dengan daya 250 watt. Operasinya itu sekitar 4 jam per hari, yang dimana ini dapat menghasilkan 1000 WH per hari. Digunakan untuk irigasi lahan jagung seluas 100 are, seluas 10 are di desa Dakung, dengan subtotalnya itu 1000. Karena kita mau membahas tentang daya dan juga waktu operasi dari pompa itu tersendiri. Tentu kita membahas lagi total energi desain yang kami keluarkan. Nah, total energi beban yang dalam hal ini yaitu yang tadi 120 ditambah dengan 1000, yang dimana ini dapat menghasilkan 120. Nah, ini adalah WH per harinya. Sedangkan faktor kehilangan sistem itu 20% dengan energi desain sistem yaitu 1120 dibagi 0,80, yang dimana ini menghasilkan 1344 WH per hari. Nah, kita lanjut ke yang keempat, teman-teman. Kita membahas tentang desain sistem PLTS off grid. Di sini kita membahas komponen-komponen utama yang sistem pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama tentu kita tidak lepas dari panel surya. Nah, panel surya ini apa, teman-teman? Panel surya ada perangkat yang dapat ataupun berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sedangkan yang kedua itu ada SCC. Nah, SCC ini adalah solar charger controller, yang dimana dia berfungsi untuk mengontrol arus itu keluar masuk, teman-teman. Terus ada yang ketiga, baterai. Baterai rahasia umum lah, kita tahu bagaimana. Baterai ialah perangkat yang menyimpan energi ataupun yang menampung energi tersendiri. Terus investor. Nah, investor ini, teman-teman, adalah komponen yang dapat mengubah arus DC ke AC. Nah, perlu kita ketahui, arus DC adalah arus yang searah, sedangkan arus AC adalah arus yang bolak-balik. Terus kita menggunakan juga proteksi sistem, yang dimana ini adalah sistem proxy lengkap untuk keamanan operasional, yang dimana ini membantu tentang kita terkait bagaimana kita melaksanakan pemompaan, pengirigasian. Kita langsung ke perhitungan dan tentang panel surya, teman-teman.